Ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kakak Irna. Selamat hari Minggu Kakak Risma. Sukacita sekali kita hari ini. Kakak Risma bersama dengan Kakak Irna. Dan juga ada Inang baru Sili Tonga. yang pemusik kita yang setia selalu bersama-sama kita melayani untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik, untuk sukacita kita minggu ini, sebelum ibadah kita akan nyanyi sukacita kita kepada Tuhan dengan nyanyian Di Sini Senang, Di Sana Senang. Bangkit berdiri ya Kak? Oh iya, betul. Bangkit berdiri biar semua. kita semangat. Juga senang ya Kak, walau kita ibadahnya nggak bareng-bareng, tapi kita harus tetap semangat betul, sukacita bersama-sama. Oh iya Kak, kita di sini senang, di sana senang, tentunya jalan serta Yesus juga senang dong, harus dong Kak. Kalau berjalan sama Tuhan Yesus pasti bahagia, pasti senang, ngerasa aman, damai. Betul sekali Kak. Kita nyanyikan dulu Kak, apa lagu kita itu? Oh, Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau panggilkan Inang Sintua kita, Inang Sintua Boru Silayan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ketujuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dengan lagu indahnya Saat yang Teduh.
marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal sampai selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini. Tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inang akan baca kembali, jangan lupa membaca di rumah. Dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. 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 Ya adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi Kasih Lemah Lembut.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, kita sampai pada warta sekolah minggu ya Kakak Irna. Iya Kakak Risma. Nah, apa tuh warta kita kali ini Kak? Ya masih sama seperti minggu lalu, kita masih beribadah di rumah aja. Iya betul sekali. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya Kak. Betul Kak. Iya, kita harus Ya. tetap semangat, tetap berdoa supaya kita bisa kembali lagi ibadah di gereja. Adik-adik jangan bosan-bosan ya, Iya, doain supaya cepat semua hilang ya. Ya, Virus-virusnya biar hilang. pergi semua ya Kak ya. Iya. Ya, biar kita berkumpul bersama-sama lagi beribadah di gereja dengan sukacita ya Kak. Iya, betul Itu yang sekali. pertama Kak. Yang kedua? Yang kedua, harus tetap jaga kesehatan Ya, Kak. jaga kesehatan ya dengan makanan-makanan yang bergizi ya Kak ya. Vitamin ya. Tidak boleh terlalu banyak main ya Kak. Iya. Karena mentang-mentang di rumah kita main terus ya. Harus tetap belajar, beristirahat juga ya. Iya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Iya, ya. kalau pergi ke luar rumah ya Iya Kak. betul. Persiapkan juga hand sanitizer. Ya, untuk- sering-sering cuci tangan Betul adik-adik. sekali, betul Jangan sekali. lupa. Heeh. Yang ketiga apa nih Kak? Yang ketiga, untuk semua kegiatan kita boleh upload Di FB FB Sunday School HKBP Cibubur Betul. dan di IG-nya Kak. Oh, IG-nya. Di SM HKBP Cibubur. Adik-adik boleh tag ke kita ke FB atau IG biar Ya. kita juga lihat adik-adik masih semangat, masih semangat ibadah walau di rumah aja. Iya, betul sekali. Oke, Ya, itu aja itu ya, Kak? aja, ya itu aja Kak warta kita untuk minggu ini. Minggu ini. Adik-adik kita persiapkan hati kita kembali. Kita akan Memberikan persembahan Kak. Kita akan memberikan persembahan. Ya boleh nanti bersama dengan orang tua ya Kak, Iya, betul adik-adik. sekali. Sambil kita bernyanyi lagu Ku Renungkan Firman-Mu. Aku
tanpamu kan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pra-remaja, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Ayo, kalau yang sudah bisa membaca dibuka Alkitabnya biar kita mengikutinya. Sekali lagi Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Oke. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pra-remaja, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat, baik, luar biasa. Begitu ya? Nah, dari apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, ada seorang yang bernama Simon Petrus. Ingat enggak nih anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pra-remaja? Siapa sih ini Simon Petrus ini? Tahu enggak siapa ini? Kemarin-kemarin Pak Pendeta mengingatkan buat kita semuanya. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Masih ingat gak siapa nama-namanya? Oke, kita ulang lagi ya, Pak Pendeta ulang lagi. Murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Pertama Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga
Yakobus, yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, keenam Bartolomeus, ketujuh Thomas, kedelapan Matius yang kerjanya pemungut cukai, dan kedelapan Yakobus anak Alfeus, kesembilan Tadeus, 10 Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot. Salah satu dari murid Tuhan Yesus ini tadi disebutkan siapa? Yang pertama adalah Simon Petrus. Nah, dalam nats ini Yesus sedang berhadapan dengan Simon Petrus, yaitu salah satu dari murid Tuhan Yesus yang 12 kita sebutkan tadi. Kita ulang sekali lagi, siapakah murid-murid Tuhan Yesus itu? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot. Nah, ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus setelah sarapan, nah ini dulu yang pertama dulu. Ternyata setelah sarapan Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Anak-anak sekolah minggu dengar dulu. Setelah sarapan baru Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Yang kita lihat di sini, sebelum beraktivitas jangan lupa sarapan dulu. Jangan ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak pra-remaja bangun langsung bermain. Tapi bangun, berdoa, bersih-bersih, mandi, terus jangan bermain. Udah rapi-rapi, udah bersih, mandi, terus sarapan. Jadi aktivitas kita, anak-anak, ingat, sarapan. Jangan lupa sarapan. Supaya badan kita kuat, supaya kita sehat. Terlebih di situasi COVID ini. Jangan lupa, harus sarapan. Harus makan dulu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kita harus makan yang banyak, yang sehat-sehat. Dan jangan lupa, sarapan dulu. Udah ada yang sarapan nih? Atau ada nih yang beribadah sambil sarapan? Nah, kita sarapan dulu. Kakak-kakak guru sekolah minggu sarapan juga mereka itu. Wah, pendeta juga tadi sarapan dulu baru beraktivitas. Demikian juga di sini, sekali lagi sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesudah sarapan. Jadi yang pertama, anak-anak ya, setiap paginya dulu sebelum beraktivitas, mari kita sarapan. Kita makan yang bergizi, yang sehat, supaya kita sehat jasmaninya dan sehat juga rohaninya. Nah, setelah kita sarapan, baru dengan semangat kita akan mengikuti apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Anak-anak, di sini ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Pertanyaannya sama, tapi berulang 3 kali. Pertanyaannya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Itu 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus benar menjawab. Terus Yesus bertanya. Petrus menjawab. Tapi terus lagi Yesus kembali bertanya. Ketika Yesus mengulang-ulang pertanyaan itu, Petrus merasa sedih. Kenapa? Karena dia berpikir, waduh, kok Yesus berulang-ulang bertanya, pertanyaannya sama, padahal saya sudah jawab. Kenapa diulang? Nah, buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kami pra remaja, di sini yang perlu yang kita ingat, yang kedua adalah jawaban kita harus sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak pra remaja, kalau ditanya maka jawabannya harus sungguh-sungguh, harus dari hati. Nanti kalau papa mamanya nanya, itu lagi ngapain? Jawabnya harus sungguh-sungguh. Lagi belajar mama, lagi belajar papa. Harus sungguh-sungguh. Jangan lagi ngapain? Lagi belajar. Tahu-taunya dilihat papa mamanya bukan belajar. Ternyata main game di kamar. Nah, itu yang tidak boleh. Ketika kita menjawabnya itu tidak boleh asal menjawab. Ini banyak anak-anak ini ketika ditanya sama orang tuanya, dia asal menjawab aja. Enggak sopan. Lari ke sana. Harusnya kalau kita berhadapan dengan orang tua, ketika ditanya, maka kita harus siap, hormat. Lagi ngapain? Kalau kata papa mamanya di rumah, maka kita jawab dengan baik. Ma, pa, saya lagi bermain. Kalau bermain. Kalau lagi belajar, Pak, Ma, saya lagi belajar. Tapi benar-benar belajar. Sama kalau mandi. Ngapain? Mandi. Benar-benar mandi. Jangan di kamarnya main-main air, di kamar mandi main-main sabun. Mandinya enggak benar. Buat orang tua jadi marah. Makanya ketika kita ditanya, maka jawaban kita harus sungguh-sungguh, harus dari hati. Enggak boleh asal menjawab. Itu sangat penting buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pra remaja. Kita diajar dari rumah untuk mempertanggungjawabkan yang kita katakan. Kalau ditanya sama papa mamanya, udah sarapan? Sudah papa. Sudah mama. Benar. Jangan bohong-bohongan. Jangan main-main. Banyak anak-anak yang hanya menjawab asal-asalan. Banyak anak-anak yang menjawab dengan belajar bohong-bohongan. Tapi sekali lagi di sini, ketika Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, sekali lagi, disitulah kita perlu menjawab sungguh-sungguh. Enggak boleh asal-asal. Sekarang buat anak-anak sekolah minggu nih, seandainya Yesus bertanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Cibubur, apakah kamu ini semuanya mengasihi aku? Terus kita jawab apa? Maka kita harus jawab, Yesus, kami anak-anak sekolah minggu, aku namanya Yohanes, aku namanya Immanuel, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Harus sungguh-sungguh. Itu yang mau diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, sekali lagi ada 2 hal yang sangat sederhana yang mau diingatkan kepada kita. Pertama, sekali lagi Yesus itu berbicara kepada Petrus
setelah sarapan. Sekali lagi artinya itu kita juga anak-anak sekolah minggu ini diingatkan sebelum beraktivitas sarapan dulu. Jangan papa mamanya capek-capek manggil-manggil untuk sarapan. Tapi selalulah ingat paginya setelah bangun berdoa bersih-bersih mandi baru sarapan. Setelah sarapan kita sehat, kita kuat, punya tenaga, barulah kita beraktivitas melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Apakah di rumah, apakah di sekolah nantinya atau di gereja juga nantinya. Sekali lagi mari kita melakukan apa yang sudah kita katakan. Seperti pertanyaan Yesus ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus sedih. Kemudian Petrus menjawab. Aku berkata, ayat 17, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi ketika Petrus sungguh-sungguh memberikan jawaban kepada Yesus, maka Yesus memberikan tanggung jawab kepadanya. Demikianlah juga buat anak-anak sekolah minggu. Marilah kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan kata-kata kita. Dari rumah kita harus mempertanggungjawabkan kata-kata kita. Sungguh-sungguh kita tidak boleh main-main. Supaya dengan demikian Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Seperti Yesus yang memberikan tugas pekerjaan kepada Petrus karena Yesus percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita anak-anak sekolah minggu dan pra remaja supaya benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan yang bermanfaat sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus Kristus. Di rumah harus kita tunjukkan kita mengasihi Yesus dengan cara mengasihi papa mama kita, abang, kakak, adik kita semuanya. Sekali lagi, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah mengasihi Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, apakah itu di rumah atau nanti di sekolah atau nanti di gereja atau di mana kita berada. Kiranya anak-anak sekolah minggu selalu Tuhan berkati, memberikan kesehatan sehingga melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bukti bahwa kita anak-anak yang mengasihi Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih di mana Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu dan pra remaja supaya kami benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami mulai dari kecil sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Ajarlah kami Tuhan anak-anak sekolah minggu ini bukan hanya menjawab asal-asalan saja, bukan menjawab sembarangan saja, tapi semua jawaban-jawaban yang keluar dari mulut anak-anak sekolah minggu bisa dipertanggungjawabkan. Tuntunlah anak-anak sekolah minggu melalui Roh-Mu supaya anak-anak sekolah minggu, anak yang sehat jasmani dan rohaninya, bertumbuh di dalam nama Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap orang tua supaya orang tua bisa membimbing, membina anak-anaknya ke jalan-Mu. Berkati Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu supaya semua pelayanan kakak-kakak guru sekolah minggu
mengingatkan anak-anak untuk lebih cinta lagi kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk menutup ibadah kita buat anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Kami panggil kakak-kakak guru sekolah minggu, kita gabung. Kita bernyanyi Gembala Baik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.